Oke, halo kawan-kawan investor logis. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas satu saham dari sektor batubara, pertambangan batubara bisnisnya. Nah, saham ini namanya ABMM, kode sahamnya. Sahamnya ABM Investama Tbk. Ini analisa saya buat tanggal 4 September 2023 jam 16.04. Jadi harga sahamnya masih terus bergerak dan hari ini tumbuh 3,8% di harga 4.090. Selama 1 minggu terakhir dan 1 bulan terakhir, saham ini sudah tumbuh 11%, 3 bulan terakhir tumbuh 47%, secara year to date tumbuh 25%. Oke. Nah, secara order booknya kalau dari Stockbit lebih banyak yang jual daripada yang beli ya. Oke, secara profile kita pahami dulu. PT ABM Investama Tbk adalah perusahaan energi terintegrasi yang melakukan investasi strategis di sektor terkait pertambangan dan energi. Portofolio bisnis ABM mencakup sumber daya jasa dan infrastruktur di bidang pertambangan, utamanya batu bara, dan yang seluruhnya sinergikan untuk memberikan pelayanan yang holistik mulai dari lokasi penambangan sampai pengapalan di laut lepas. Oke. Jadi mereka ini perusahaan energi yang melakukan investasi strategis di sektor terkait pertambangan dan energi. Jasa pertambangan dan infrastruktur pertambangan didukung oleh perusahaan logistik dan jasa rekayasa terkemuka. Dengan demikian, dalam pengembangan bisnis kami berusaha untuk mengintegrasikan dan menciptakan sinergi antar unit bisnis kami untuk memenuhi kebutuhan rantai pasokan kegiatan bisnis pertambangan bagi para mitra kami. Oke. Lebih dari itu, berakar pada filosofi empowering energy. ABM percaya good corporate governance dan sustainability harus menjadi bagian dari jati diri kami. Oke. Jadi dia perusahaan yang berkunci pada good corporate governance, artinya manajemen yang baik, dan sustainability, dan berkelanjutan. Oke. Jadi saham ABM Investama ini dikoleksi juga sama Pak Lo Keng Hong. Nanti kita akan cek update-nya berapa banyak Pak Lo Keng Hong punya pegang saham di ABM Investama ini. Nah, untuk sementara ini pemegang sahamnya di Stockbit ada PT Tiara Marga Trakindo menguasai 53% sebagai pengendali, Vale Verde PT Ltd 25% dan masyarakat 20%. Sisanya ada komisaris Rahmat Mulyana Hamami, Ahmad Ananda Jaja Negara, direksi yang pegang sahamnya. Saham ini listing Desember 2011, artinya sudah sekitar 22 tahun ya. IPO price-nya 3.750. Kantornya berpusat di Jalan Cilandak, KKU 01 Jakarta. Nah, ini nama presiden direkturnya Ahmad Ananda Jajanegara dan presiden komisarisnya Rahmat Mulyana Hamami. Nanti kita akan cek langsung dari website perusahaan. Nah, ini nama-nama anak perusahaannya ada Reswenara Minergi Hartama, Cipta Kridatama. Banyak nih ya anak perusahaan. Ada yang berlokasi Jakarta, Nanggro Aceh Darussalam. Kebanyakan di Jakarta ya, dan hanya di Jakarta dan Aceh sih. Ini yang di Aceh ada PT Mifa Bersaudara Pertambangan Batubara dan PT Bara Energi Lestari. Oke. Secara dividen, saham ABM Investama ini tidak rutin membagikan dividen. Namun sejak 2019 mereka mulai rutin, 2019, 2020, 2021 tidak bagi dividen, 2022 dan terakhir 2023 di bulan Mei kemarin ya. Belum pernah stock split, right issue juga belum pernah. Oke. Nah, kita lihat sekarang secara valuasinya.
Pak Lo kan terkenal membeli saham-saham yang murah ya, cuman dia juga nggak masuk di 4090-an. Dia masuk udah jauh, udah lama dia masuk. PE ratio-nya di 2,01 dan book value-nya di 1,13. Harga wajarnya diperkirakan stok bid di 3.600, harga saat ini di 4.000 ya. Berarti ABM Investama sudah dijual di harga wajarnya. ROE-nya 56%. Besar sekali ROE-nya. 56%. Berarti kalau kita pegang sahamnya, kalau labanya terus konsisten di sini, dalam 2 tahun kita balik modal nih. Orang ROE-nya 56%. Return on equity-nya. Dalam 1 tahun terakhir, ABM Investama dijual di harga 2.510 di titik terendahnya ya. Oh, ini kalau yang beli di harga segini, udah mau untung, udah mau beggar ya. 1.000 lagi. Dan harga tertinggi sempat menyentuh di 4.900. Dividen yield-nya terakhir kali di 9,7%, besar ya. Namun track record-nya mereka nggak rutin lah. Oke, kita lihat sekarang secara keuangan. Nah, secara laba bersih tahunan, kita cek mundur 10 tahun ke belakang dari 2013. Ini 2013. Nah, laba bersih dari ABM Investama 2013 25 miliar. 2014 mereka rugi 1,4 triliun, 2015 mereka rugi lagi 625 miliar. Lalu untung 2018 mulai besar 974 miliar. 2019 kecil lagi, 2020 rugi, 2021 mereka untung besar. Jadi selama 10 tahun terakhir yang mengungkit labanya itu di tahun 2021 ini 2.658 atau 2,6 triliun labanya tahun 2021. Coba kita lihat grafiknya. Nah, ini kan dari 2021 keluarlah hasil laba ini, mereka mulai menanjak hingga di titik tertingginya ini di 4.900 tadi ya. Nah, 2022 adalah tahun durian runtuhnya perusahaan batubara. Jadi pasti labanya tertinggi sepanjang masa ini. BM Investama di 5,3 triliun. Jadi untuk menembus harga saat ini mereka harus tembus laba 5,3 triliun. Sekarang kita cek secara kuartal. Nah, kuartal 1 2023 mereka udah menghasilkan laba bersih 1,7 triliun dan kuartal 2 udah 1,4 triliun. Artinya sudah 3,1 triliun ya labanya ini ya. Jadi ada peluang mereka dapat melampaui laba dari tahun 2022 yakni 5,3 triliun. Kalau laba tahun 2022 terlampaui 5,3 triliun, artinya mereka mencatatkan laba terbesar sepanjang sejarah mereka berdiri lagi. Tentu saja harga sahamnya akan meningkat lagi. Nah, ini kan terus naik dia. Nanti naik lagi nih, saya kira. Karena 2023 labanya besar. Per kuartal aja udah 3,1 triliun tadi kan. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 belum lagi. Oke, secara neraca kita lihat di sini total aset lancarnya terus bertumbuh hingga tahun 2022 mencapai 11 triliun dan 2022 aset tidak lancar juga terus melampau sehingga total aset 30,9 triliun tahun 2022 ya. Kita lihat yang terbaru secara kuartal supaya kita bisa hitung harga wajar terbarunya. Nah, kuartal 2 2023 ABM Investama membukukan total aset lancar sebesar 11 triliun. Total aset tidak lancarnya 22 triliun sehingga total aset 34 triliun. Total liabilitasnya 22 triliun, besar liabilitasnya ya. Liabilitasnya besar ini. DR-nya tinggi pasti nih karena aset lancarnya 11 triliun, liabilitas 22 triliun. Liabilitas jangka pendek 10 triliun. Oke,
Ekuitasnya berarti 11,1 triliun. Ekuitas 11,1 triliun, saham beredar 3 miliar. Coba kita hitung 11,1 triliun dibagi 3 miliar. Maka dapatlah harga wajar ABM Pestama ini 3.700. 3.700. Harganya saat ini 4.090. Jadi saham ABM Pestama ini sudah dijual di atas harga wajarnya. Karena harga wajarnya kita perkirakan di 3.700. Ada selisih sekitar 390 ya. 3 ya. Terus sekitar 400. Nah, untuk sekelas ABM Pestama, saham beredar 3 miliar dan pengendalinya adalah induk perusahaan itu sendiri, yakni PT Tiara Marga Trakindo. Jadi menurut saya ini merupakan saham yang bagus ya. Tapi memang harga wajarnya kita beli di harga sekarang bakal bertumbuh juga, cuman saya kira keuntungan yang dijanjikan tidak terlalu besar. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ini data update terbaru tentang informasi pemegang saham dari website perusahaan ABM Investama. Ini daftar 20 pemegang saham terbesar per 30 Juni 2023, artinya per kuartal 2 kan, terbaru. Yang pertama masih dipegang oleh PT Tiara Marga Trakindo sebesar 53,5% ya. Dengan persentase kepemilikan 1,4 miliar lembar saham beredar. Yang kedua ada Vallevarde, badan usaha asing ini ya, Vallevarde ini, Singapura. Oke, yang kedua ada Vallevarde, yang ketiga ada Citibank. Citibank pegang saham ABM Pestama, jangan salah ya. Jadi uang nasabah ya diputar diinvestasikan di ABM Pestama. Yang keempat ada Bapak Dr. Andus Loh Keng Hong, perorangan Indonesia, pegang 119 juta lembar saham atau setara 4,3%. Jadi Pak Loh Keng Hong pemegang saham nomor 4 terbesar di ABM Pestama. Di bawahnya ada Pak Hermanto Tanoko ya. Pak Hermanto Tanoko mengoleksi juga 21.101 lembar saham ABM Pestama. Nah, ada Noble Investment Corp, ada PT Tancorp. PT Tancorp ini Pak Hermanto Tanoko juga. Hayanto, Amir Subjono. Oke. Inilah nama-nama Bank of New York, Prudential Life Insurance, PT Atlas Resources, Deutsche Bank. Inilah 20 nama pemegang saham terbesar di ABM Pestama. Jadi Pak Loh Keng Hong masih pegang saham ABM Pestama dan nomor 4 paling besar ya. Nah, ini nama-nama tim manajemennya. Untuk dewan komisarisnya ada komutnya ada Pak Rahmat Mulia Hamami. Nah, periode jabatan Bapak ini sampai 2024 ya. Warga negara Indonesia, usia 58 tahun, kelahiran Jakarta, 24 September 64, domisili Jakarta. Oke, pendidikan, backgroundnya Bachelor of Art, jurusan Business Studies dari University of Brighton, Sussex, Inggris. Pengalaman kerja, Direktur Utama PT Cakra Jawara, Komut Trisawardana Utama, Dirut Perseroan, Direktur Vallevarde. Oke. Jadi Bapak ini, Rahmat Mulyana Hamami, memiliki saham perusahaan sebesar 0,22%. Oke, jadi Bapak ini pegang sahamnya juga. Direksinya, ini direktur utamanya Pak Ahmad Ananda Jajanegara, sampai 2024 menjabat sebagai Dirut, warga negara Indonesia, usia 56, kelahiran Jakarta. Pendidikan sarjana bisnis administrasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, UI. UI-nya sarjananya di UI, masternya di Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam, Belanda. Oke.
Pak Ahmad Ananda Jajanegara memiliki saham perusahaan sebesar 0,047%. Oke. Jadi mereka secara komisaris punya 4 komisaris utama dan direksinya ada 6 orang ya. Pak Roni Setiawan, Chief Operating Officer, Hans Christian Manoy, Doni Syam Suryanto, Haris Murtanto, Adrian Erlangga. Ini komisarisnya Manggi Taruna Habir, Arif Taruna Karya, Surowijojo, Mifida Hamami. Oh, ini sama Hamami ya. Oke, itu tadi daftar top manajemen dari ABM Pestama dan ini 20 pemegang saham terbesarnya, dan secara keuangan sudah kita analisa tadi bahwasanya keuangan perusahaan ini cukup bagus, namun hutangnya cukup besar ya, karena hampir sudah melampaui kas perusahaan dan hasil lancarnya. Menurut saya utang ABM Pestama cukup besar, dan jika dibeli di harga segini sudah dibeli di valuasi yang sangat mahal. Namun kalau kita berani, perusahaan ini sepertinya tetap akan bertumbuh, mengingat laba dari kuartal 1 2023 dan kuartal 2-nya sudah cukup besar. Artinya ada peluang untuk laba tahun 2023 ini melampaui laba terbesarnya di tahun 2022, yakni 5,3 triliun. Itu saja untuk saham ABM Pestama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam logis.